Jadi ini tips essay CCI program 2022-2023 ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah perkenalkan namanya ya. Jadi yang baru di sini, halo, salam kenal. Thank you for stopping by. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke respons kita ya teman-teman. Oke, respons 1 ini adalah describe your related experience within your proposed field of study. How will this program of study build on your past education, training, and or experience? You are new to this field. Why did you choose this field? Oke, di sini teman-teman diminta untuk menulis responsnya teman-teman. Minimal itu 250 kata. Oke, terus apa sih yang harus teman-teman bahas di respons 1 ini? Oke, yang pertama itu teman-teman harus jelaskan pengalaman yang berkaitan dengan program studi yang mau diambil. Kemudian yang kedua, bagaimana program studi tersebut dapat membantu mencapai tujuan. Yang ketiga adalah jelaskan harapan dan tujuan masa depan teman-teman. Untuk poin yang pertama ini bisa di breakdown seperti ini ya. Di situ teman-teman bisa ceritakan tentang pekerjaannya teman-teman. Tentunya mungkin, saya bekerja sekarang. Jadi di sini saatnya teman-teman untuk memperkenalkan diri ya. Saya bekerja sekarang mungkin di perusahaan IT. Ya, saya sudah bekerja di perusahaan IT ini selama 5 tahun di bagian ini. Oke, teman-teman bisa mulai seperti itu. Kemudian 3 poin utama, teman-teman harus sebutkan 3 poin utama atau tugas atau tanggung jawabnya teman-teman. Saya bekerja di bagian, mungkin teman-teman mau bilang saya bekerja di bagian manajemen. Dan di manajemen ini tugas utama saya adalah ini. Saya bekerja mungkin closely to someone. Oke, teman bisa ceritakan seperti itu. Kemudian tantangan dan kendala yang dihadapi oleh teman-teman di pekerjaan, teman-teman bisa jelaskan di respons 1 ini. Untuk poin yang pertama ya, kita bahas yang poin yang pertama dulu. Oke, jadi tantangan kendala yang dialami oleh teman-teman di pekerjaan. Oh iya, saya bekerja di bagian manajemen dan saya mungkin stuck di bagian ini. Apa itu? Teman-teman bisa ceritakan. Karena ini nanti akan menjadi alasan kenapa teman-teman mau apply untuk CCI program. Oke, untuk poin yang kedua, yaitu bagaimana program studi tersebut dapat membantu mencapai tujuan. Di sini teman-teman bisa sebutkan bidang studi yang mau diambil. Oke, teman-teman bisa sebutkan, saya apply CCI program dengan mengambil jurusan apa gitu. Kemudian teman-teman juga bisa sebutkan 3 konsentrasi areanya, dan alasan teman-teman mengambil bidang studi tersebut. Termasuk alasan mengapa mengambil 3 konsentrasi area itu juga. Oke, itu teman-teman. Jadi mungkin saran saya teman-teman bisa buat dalam 3 paragraf ya. Jadi 3 poin ini bisa jadi 3 paragraf untuk teman-teman. Oke, terus kita masuk ke poin yang ketiga, itu jelaskan harapan dan tujuan masa depan kalian. Di sini jelaskan mengapa CCI program penting bagi karir. Teman-teman bisa masukkan di situ. Terus teman-teman juga bisa sebutkan tujuan masa depan teman-teman. Oh ya, saya kerja di bagian manajemen. Ketika saya kembali nanti dari Amerika, saya berharap bahwa saya sudah equip atau sudah dibekali dengan pengalaman akademik dan pengalaman leadership yang cukup untuk bisa bekerja atau untuk mencapai tujuan saya, yaitu saya ingin mungkin jadi supervisor kah, menjadi manajer kah, seperti itu ya. Harapan saya seperti itu. Oke. Kita langsung aja ke respons kedua. Di respons kedua ini teman-teman harus describe the goals
that you want to accomplish during the CCI program. Consider the 5 pillars of the CCI program and how they will integrate together to help you reach your goals. Di sini minimal katanya itu adalah 200 ya. Oke. Untuk poin pertama, teman-teman bisa bahas saja apa yang teman-teman ketahui tentang CCI program. CCI program adalah program untuk bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk bisa lebih mantap lagi mendapatkan pengalaman dan juga akademik, baik secara teori maupun practical knowledge ya, pengetahuan, agar saat kembali nanti dari Amerika, teman-teman bisa bekerja, bisa bersaing, bisa mencapai tujuan yang diinginkan di tempat kerja. Itu jadi teman-teman saya jelaskan sedikit tentang apa itu program juga. Kemudian tentu saja CCI program ini tidak bisa dipisahkan dari 5 pilarnya ya teman-teman. Jadi pilar akademik, internship, volunteer, cultural exchange, sama leadership ya teman-teman. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau berbicara tentang CCI program, teman-teman akan berbicara tentang 5 pilar ini. Dan 5 pilar ini akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman berangkat ke Amerika. Oke, di sini kan diminta nih, describes the goals that you want to accomplish. Yang ingin teman-teman capai selama teman-teman mengikuti CCI program. Berarti selama teman-teman nanti berada di Amerika. Goalnya apa saja ya teman-teman, sudah harus tulis dari sekarang ya, brainstorming. Saya punya goalnya apa ini? Jelaskan pentingnya 5 pilar. Jadi teman-teman harus masukkan di dalam esainya teman-teman. Pentingnya 5 pilar dalam mencapai goalnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bahas satu persatu. Kalau akademik nanti goal saya apa? Internship atau magang nanti goal saya apa? Volunteer goal saya apa? Cultural exchange goal saya apa? Kemudian leadership goal saya juga apa? Jadi teman-teman bisa buat juga untuk respons kedua ini dalam 3 paragraf seperti ini ya. Jadi yang pertama bahas tentang CCI program, yang kedua tentang 5 pilar dan goalnya teman-teman, yang ketiga tentu saja kesimpulan. Teman-teman harus buat kesimpulan juga di sini, saran saya ya, kalau saran pribadi saya. Buat kesimpulan yang mengatakan bahwa mungkin jadi 5 pilar ini adalah tidak bisa terpisahkan ya, tidak bisa hanya mempunyai satu goal saja, tapi 5 goal. Dan memang CCI program adalah program yang benar-benar memperhatikan perkembangan diri baik secara personal maupun profesional dari segala aspek, karena mereka covernya 5 hal ini ya. Tentu sangat, bagi saya luar biasa sekali sih ya. Teman-teman bisa tulis kesimpulan seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa harus membayangkan apa yang ingin teman-teman capai dalam mengikuti program CCI ini. Oke, kita langsung aja ke respons yang ketiga. If you could make one change in your community, what will it be? What activities will you complete 6 to 12 months after returning home from the CCI program to improve this community issue? Di sini diminta please be specific. Minimum 150 kata. Oke, jadi yang tadi itu selama mengikuti program, yang ini di respons yang ketiga ini adalah 6-12 bulan ketika setelah kembali dari CCI program. Jadi setelah kembali dari CCI program ya, teman-teman sudah harus punya goal juga. Yang ini ditanyakan tentang perubahan apa yang ingin teman-teman buat di komunitasnya teman-teman. Oke, tentu saja teman-teman sudah harus buat brainstorming, punya ide. Ide saat ini apa sih yang terjadi di sekitar saya? Tentukan masalah dan perubahan yang ingin dilakukan di komunitas atau di masyarakatnya teman-teman. Itu hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ya. Masalahnya apa? Mungkin saya mau bikin, mungkin di kompleks, di your neighborhood banyak sampah. Ya, teman-teman ingin melakukan perubahan, mungkin perubahan apa? Yang bebas sampah begitu ya, teman-teman bisa buat seperti itu. Atau mungkin banyak sekali wanita muda yang hamil di usia muda, atau banyak anak-anak muda, remaja, atau anak-anak muda, pemuda yang terkena HIV karena
pergaulan bebas dan lain sebagainya, teman-teman sudah mulai identified your what is the problem in my community yang ingin kalian tackle, ya. Oke, yang kedua, bentuk konkretnya. Contohnya ya, mungkin di kompleks kalian banyak sampah, terus kalian datang dong, came up with idea. Hadiahnya juga harus konkret ya, makanya yang ini nomor 2 ini saya bilang harus konkret, bentuk konkret dari perubahan yang ingin dilakukan. Nah, jadi setelah kembali dari US nanti teman-teman lihat, ini teman-teman harus bayangkan sekarang ya, masalahnya banyak sampah di kompleks saya. Oke, bentuk konkret yang ingin dilakukan adalah apa? Saya ingin membuat grup atau klub mungkin pemuda yang memperhatikan, yang punya perhatian khusus terhadap sampah. Ya, teman-teman bisa bentuk itu klub itu sendiri, atau teman-teman bisa buat sendiri bagi teman-teman sendiri. Jadi datanglah dengan berbagai macam ide yang menurut saya bisa gampang untuk dilihat ya, karena ini masalah di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi jangan pikir yang besar-besar ya, yang simpel-simpel aja dulu. Dulu saya sih tentang masalah sampah sih. Oke, yang ketiga, goal akhir dari aktivitas itu. Teman-teman harus masukkan juga. Setelah saya buat grup anti sampah di kompleks bersama 3 orang teman lainnya, kita punya goal itu adalah membuat kompleks kami bukan anti, bebas sampah. Jadi sampah tidak akan terlihat lagi di jalan-jalan, di samping rumah atau di parit gitu. Ya, teman-teman bisa mempunyai berbagai macam ide, teman-teman bisa masukkan di respons yang ketiga ini. Oke, kita lanjut ke respons yang keempat. Ya, respons keempat ini, CCI program is an intensive program with high expectations. Describe a challenging situation or a disappointment in your educational, professional, or personal life where you demonstrated resilience and perseverance. Describe how you approach the situation or disappointment and what you learn from it. Ini sama seperti yang tadi ya, please be specific. Oke, apa yang harus teman-teman tulis di sini? Teman-teman bisa ceritakan dulu latar belakang situasi. Latar belakang situasi yang saya maksud di sini adalah, karena di sini kan diminta untuk describe a challenging situation or a disappointment in your educational, professional, or personal life. Di sini ada kata or ya, jadi teman-teman bisa pilih. Teman-teman mau ceritakan situasi yang terjadi di educational life kah, professional life kah, atau personal life yang ingin teman-teman masukkan di sini untuk tunjukkan how you approach the situation. Jadi silakan pilih. Mungkin teman-teman ingin bilang, dulu waktu saya kuliah, berarti teman di educational life ya. Dulu saya kuliah ada situasi menantang ini yang terjadi. Atau kalau teman-teman pilih professional life, berarti tentang yang terjadi di tempat kerja ya. Silakan dimasukkan. Atau personal life juga. Teman-teman bisa jadikan itu pilihan. Jadi ceritakan latar belakang situasi dulu, kemudian teman-teman masukkan dengan ceritakan masalah yang terjadi, apa yang terjadi. Kalau teman-teman pilih tentang di profesional, berarti tempat kerja. Teman-teman bilang, di tempat kerja saya bekerja dengan mungkin 2 orang lainnya, bla bla bla. Nah, situ kemudian teman-teman masuk dengan poin kedua tentang menceritakan masalah apa yang terjadi. Oke, yang ketiga, ceritakan cara kamu mengatasi masalah tersebut. Di sini teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman bisa mendemonstrasikan resilience ya, atau perseverance. Di sini teman-teman bisa ya, harus menceritakan berdasarkan pengalamannya teman-teman ya, harus otentik, that's you. Gitu. Ini pengalamannya kalian. Saya yakin semua orang pasti mengalami challenging situation ya, atau disappointment baik di pendidikan kita, di profesional kita, atau di kehidupan personalnya kita. Jadi saya rasa banyak sekali. Tinggal teman-teman pilih aja. Mungkin dulu waktu jadi ketua OSIS kenapa kek? Nah, silakan. Boleh diceritakan. Tapi kalau mau pilih personal life juga boleh. Dulu juga ada salah satu essay itu. Dulu kan 8 essay ya, sekarang cuma 5. Salah satu essay yang mirip dengan essay ini, dan saya memilih untuk menceritakan di personal life.
Oke, jadi saya harap untuk respons 4 ini teman-teman bisa paham ya, jadi cetak latar belakang situasi, masalah yang terjadi, kemudian cara teman-teman untuk melakukan pendekatan atau mengatasi masalah tersebut. How you overcome that problem. Oke? Untuk respons yang kelima, describe a time when you had to work with someone whose opinions, beliefs, views were different from your own. How did you demonstrate leadership and openness to manage the situation and overcome the conflict? Oke, respons 5. Oke, respons 5 ini kalau tidak salah dulu mirip dengan esai kita yang nomor 8. Cuma di esai nomor 8 itu kita sudah dikasih kayak semacam study case. Terus kita diminta untuk mencari solusi untuk kasus tersebut. Tapi respons 5 ini saya rasa teman-teman diminta untuk lebih ini lebih umum lagi ya, jadi teman-teman bisa menceritakan lebih bebas apa yang terjadi berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri. Jadi ini kan describe a time ya when you have to work with someone. Terus opinions, jadi ini apakah harus di tempat kerja kah atau di mana kah? Ya terserah. Mau waktu teman-teman saat teman-teman bekerja atau saat teman-teman kuliah mungkin dikasih grup project ya secara bersama-sama, terus ada salah satu peserta dari grup itu mungkin yang memiliki pandangan yang berbeda dengan teman-teman, silakan dimasukkan di situ. Oke, jadi yang pertama itu jelaskan perbedaan apa yang terjadi. Mungkin cara pikir dia berbeda tentang apa gitu. Opinions kah, beliefs kah, views kah, atau gimana, teman-teman bisa masukkan di sini. Yang kedua, jelaskan cara mengatasi masalah tersebut. Di sini kan diminta untuk how did you demonstrate leadership. Jadi teman-teman sudah bisa, kalau teman-teman mungkin jangan pikir leadership ini sesuatu yang besar ya. Jadi leadership ini dia punya traits-nya banyak. Teman-teman bisa bisa cari di internet mungkin kalau teman-teman masih bingung ya skill atau sikap-sikap dari seorang pemimpin itu apa saja, traits-nya apa saja. Ya, teman-teman bisa pakai itu sebagai referensi untuk bisa mengidentify pengalaman apa yang akan teman-teman masukkan. Jelaskan cara teman-teman mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, jelaskan sikap kepemimpinan apa yang digunakan. Jadi contohnya mungkin jelaskan perbedaan apa yang terjadi. Mungkin contohnya dulu waktu saya menjadi bagian dari OSIS di sekolah, ada teman saya yang dia senior mungkin, terus dia merasa bahwa dia lebih tahu daripada saya. Di setiap ada pekerjaan yang datang kita harus kerjasama, tapi dia malah seperti tidak kerjasama, dia malah mungkin suruh-suruh saya gitu saja di tempat disuruh ke sana kemari. Tapi saya ingin agak bisa bekerja sama dengan dia. Terus teman-teman jelaskan cara mengatasi masalah tersebut. Saya melakukan pendekatan dan mulai berbicara dengan dia bahwa saya ingin seperti ini dan seperti itu, bahwa kita harus bekerja sesuai dengan job list-nya kita. Seperti itu ya. Terus berbicara itu juga salah satu traits dari kepemimpinan ya, communication skills. How you approach someone, and talk to them persuasif ya, secara persuasif itu communication skills. Itu salah satu traits yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi itu sudah jawab yang ketiga ya, jelaskan sikap kepemimpinan apa yang digunakan ya, communication skills. Oke, kita sudah masuk di respons yang kelima. Oke, ya sudah selesai teman-teman. Kalau dulu itu ada 8 essay, sekarang cuma 5. Cuma 5 saja. So, teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman untuk video-video yang lainnya. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa taruh di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung aja hubungi saya di Instagram. Okay, thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe and like, and I will see you in the next video. See you.